Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan fungsi kuadrat. Nah, maksudnya di sini, penerapan di sini kalian menggunakan fungsi kuadrat sebagai penyelesaian dalam permasalahan sehari-hari atau dalam soal cerita. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan fungsi kuadrat, ada beberapa langkah yang harus kalian tempuh. Yang pertama, memisalkan yang belum diketahui dengan variabel, misal X atau yang lainnya. Jadi di sini, setelah kalian membaca soal, apa yang perlu diketahui itu kalian misalkan ke dalam bentuk variabel, bisa X, Y, dan seterusnya. Langkah yang kedua, menyusun persamaan berdasarkan info yang diberikan menjadi model matematika. Jadi di langkah kedua ini sudah tidak ada lagi kata-kata, melainkan kalian sudah menjadikan variabel tersebut ke dalam model matematika, yaitu hanya ada variabel dan operasi hitung. Langkah yang ketiga, menjadikan persamaan tersebut ke bentuk fungsi kuadrat. Jadi di sini kita ubah persamaannya ke dalam bentuk fungsi kuadrat. Yang keempat, kalian selesaikan dari model matematika, kemudian fungsi kuadrat tadi kita selesaikan atau kita hitung. Nah, di sini ada catatan yang perlu kalian ingat. Nah, yang biasa digunakan untuk penyelesaian itu ada dua. Yang pertama, nilai terbesar atau terkecil, yaitu di sini kita mencari nilai optimum atau Y. Jadi di sini di nilai terbesar atau terkecil di contoh soalnya itu yaitu misal hasil kali terbesar atau hasil kali terkecil yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, kondisi saat tercapai nilai terbesar atau terkecil yang dicari yaitu sumbu simetri atau nilai X-nya. Nah, di kondisi yang tercapai nilai terbesar ini misalnya adalah luas maksimal atau luas minimum. Jadi kita cari kapan saat ukuran dia menjadi luas maksimum atau luas minimum. Baik, kita ke contoh soal yang pertama. Jumlah dua bilangan bulat sama dengan 20. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Jadi di sini ada dua bilangan bulat. Jika dia dijumlah, hasilnya sama dengan 20. Di sini kita disuruh mencari hasil kali terbesar dari bilangan tersebut. Jadi kita misalkan ada dua bilangan. Bilangan yang pertama yaitu A, bilangan yang kedua yaitu B. Nah, diketahui di sini jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jadi bilangan pertama yaitu A ditambah bilangan kedua yaitu B, hasilnya sama dengan 20. Nah, di sini kita ubah B-nya berarti kan sama dengan 20 dikurangi dengan A. Nah, di sini yang ditanya adalah hasil kali terbesar dari kedua bilangan. Jadi bilangan pertama jika dikali bilangan kedua itu hasilnya adalah maksimum karena yang dicari adalah terbesar. Nah, di sini berarti yang kita cari adalah nilai maksimalnya atau nilai optimumnya yaitu Y. Karena di sini yang ditanya hasil kalinya. Tadi ada dua kondisi ya. Yang pertama nilai terbesar sama kondisi di saat soal itu ditanyakan dalam keadaan maksimum atau minimum. Nah, lalu kita selesaikan. A dikali B-nya kita ubah ke dalam bentuk 20 dikurangi dengan A. Supaya di sini nanti bentuknya menjadi fungsi kuadrat yang hanya punya satu variabel. Karena di sini kan variabelnya ada dua sebelum kita ubah B-nya. Nah, karena B-nya sudah diubah, maka variabelnya hanya satu, yaitu A. Maka di sini FA-nya sama dengan 20A dikurangi A kuadrat. Jadi A dikali 20 itu 20A. A dikali negatif A adalah A kuadrat.
Dari fungsi kuadrat ini, kita cari nilai A, B, C-nya. A-nya adalah negatif 1, karena A adalah koefisien dari A kuadrat. Kemudian B-nya adalah 20, di sini koefisien dari A. Lalu C-nya berapa? C-nya di sini tidak ada, tapi bukan berarti dia tidak mempunyai nilai. C-nya di sini yaitu 0. Nah, lalu kita cari di sini nilai maksimal Y. Rumusnya kemarin untuk mencari nilai maksimal Y adalah bisa menggunakan fungsi dari fx. Di sini kita cari terlebih dahulu A1 sama A2-nya. Bisa juga menggunakan rumus D per min 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Yang kita cari menggunakan rumus ini. Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per negatif 4 dikali dengan A. Oke, kita masukkan satu persatu. B kuadrat, B-nya adalah 20. Dikurangi 4 dikali A, A-nya negatif 1. C-nya adalah 0. Per negatif 4 dikali A dikali negatif 1. 20 kuadrat adalah 400. Negatif 4 dikali negatif 1, positif 4 dikali 0 adalah 0. Negatif 4 kali negatif 1 adalah positif 4. Jadi ini ya, 400 ditambah 0 per 4. 400 ditambah 0 adalah 400 per 4. 400 kita bagikan 4 sama dengan 100. Nah, maka hasil kali terbesar dari dua bilangan tersebut adalah 100. Ini hasil kali terbesarnya. Contoh soal yang kedua, keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Nah, di sini karena yang ditanya adalah ukuran persegi panjang supaya luasnya maksimum. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah kondisi atau kapan saat terjadi luasnya maksimum itu tadi. Nah, maka di sini yang kita cari adalah sumbu simetri atau X-nya. Oke, sebelum kita cari sumbu simetri atau X-nya, kita ubah ke dalam model matematika. Yaitu pertama kali kita ubah ke dalam bentuk variabel. Oke, karena yang diketahui di sini keliling sebuah persegi panjang, maka rumus keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya adalah 100. 100 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 100 kita bagikan dengan 2. 100 per 2 sama dengan P ditambah L. 100 dibagi 2 adalah 50. 50 sama dengan P ditambah dengan L. Nah, di sini sama artinya dengan P ditambah L sama dengan 50. Maka L-nya 50 dikurangi dengan P. Kita cari luasnya supaya maksimum. Luas adalah P dikali dengan L. P dikali L-nya kita ubah 50 dikurangi dengan P. P dikali 50 adalah 50P. P dikali dengan negatif P adalah negatif P kuadrat. Nah, di sini L-nya kita ubah di bentuk ini supaya dia sama-sama satu variabel, karena di fungsi kuadrat hanya satu variabel saja, variabelnya sama. Nah, di sini berarti FA-nya sama dengan 50P dikurangi P kuadrat. Oke, kita cari A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 50, C-nya sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah sumbu simetri atau X, maka kita cari X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan negatif B, B-nya adalah 50.
2 dikali A dikali negatif 1. Negatif 50 per 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Negatif 50 per negatif 2 adalah 25. Nah, untuk mencapai luas maksimum, maka di sini P-nya adalah 25 cm. Dan L-nya sama dengan kita cari tadi lewat ini, 50 dikurangi P. Berarti L-nya 50 dikurangi 25 cm sama dengan 25 cm. Oke, jadi kondisi saat luasnya maksimum itu ukurannya panjangnya 25 cm dan lebarnya juga 25 cm. Demikian yang bisa disampaikan Bu Eva. Semoga kalian paham dengan yang disampaikan Bu Eva. Jika tidak paham, bisa melalui WA pribadi ke Bu Eva untuk bertanya lebih jelasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.